serta Bapak, Ibu, tamu undangan, dan para investor pasar modal Indonesia yang telah hadir pada hari ini. Syukur Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya. Hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara Capital Market Summit dan Expo 2021. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, tamu undangan, dan peserta yang telah hadir dalam acara ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara Capital Market Summit dan Expo merupakan rangkaian dari kegiatan 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang akan diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut, mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2021. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang bekerja sama dengan OJK dan SRO dan bertujuan sebagai ajang bertemunya seluruh stakeholders pasar modal Indonesia dan masyarakat umum untuk dapat sharing informasi terupdate dan aktual mengenai pasar modal. Selama 3 hari acara akan ada webinar dan talk show dengan topik yang menarik dari narasumber yang kompeten. Kita juga akan menghadirkan webinar internasional dengan pembicara tamu dari Bursa Global, tepatnya pada hari kedua kegiatan. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat mengakses virtual booth untuk mendapatkan informasi terbaru langsung dari perusahaan sekuritas, perusahaan tercatat, manajer investasi, asosiasi, dan regulator yang tentunya dapat membantu Bapak Ibu dalam menentukan arah investasi ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun kita hadapi menghadirkan tantangan bagi ekonomi dan pasar modal kita. Penyesuaian besar-besaran dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pasar. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan operasional. Termasuk dalam hal pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi pasar modal, seperti yang kita lakukan hari ini. Sangat membanggakan, di tengah tantangan tersebut, kita bisa mencapai hasil-hasil yang sangat baik. Salah satunya dalam hal penambahan jumlah investor, perusahaan tercatat, maupun aktivitas perdagangan. Dalam hal jumlah investor, dapat kami informasikan bahwa jumlah investor saham atau SID baru terus mengalami peningkatan dalam 8 bulan terakhir di tahun 2021 dan telah mencapai rekor baru, yaitu sebanyak 1 juta investor saham baru. Hal ini patut kita syukuri dan kita banggakan karena antusias dari masyarakat untuk berinvestasi dan menjadi bagian dari pasar modal masih sangat tinggi. Berdasarkan data KSEI per 30 September 2021, SID pasar modal Indonesia telah mencapai lebih dari 6,4 juta SID, termasuk di dalamnya adalah 2,9 juta SID saham. Tidak hanya pertumbuhan investor saja yang bertambah. Per tanggal 30 September 2021, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga mengalami peningkatan menjadi 750 perusahaan tercatat, dengan penambahan baru sebanyak 38 listed company. Tahun 2021 ini menjadi tahun yang penuh dengan harapan pemulihan ekonomi. Dan ini tercermin dari tingginya aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam 3 bulan terakhir. Kami mencatat tingginya aktivitas transaksi dan merupakan rekor baru sejak swastanisasi Bursa Efek di tahun 1992. Di antaranya adalah rata-rata nilai perdagangan harian yang mencapai lebih dari 13 triliun per hari, atau melonjak 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Frekuensi transaksi juga naik menjadi rata-rata 1,2 juta transaksi per hari dan merupakan tertinggi di kawasan ASEAN dalam 3 tahun terakhir ini. Hal ini turut diikuti dengan lonjakan volume perdagangan
yang mencapai lebih dari 19 miliar lembar saham per hari. Para hadirin yang saya hormati, semoga pasar modal kita terus memberikan kinerja yang baik, dengan demikian dapat membantu pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi yang kita hadapi. Kami juga berharap rangkaian acara Capital Market Summit dan Expo 2021 dapat membantu masyarakat untuk melihat bahwa investasi pasar modal terbuka untuk semua orang dan dapat dipercaya, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan jumlah investor. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan Capital Market Summit and Expo. Semoga semua acara berjalan dengan lancar dan sukses, serta dapat memberikan banyak manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga kesehatan dan prokes yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkati setiap langkah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia menyampaikan bahwa terdapat pencapaian-pencapaian baru dari transaksi perdagangan, kemudian juga dari jumlah investor. Ya, dan ini sangat bertepatan dengan kondisi indeks harga saham gabungan yang lagi uptrend Wiki ya, karena pagi hari ini pun indeks nggak henti-hentinya masih melanjutkan kenaikan, ini mendekati 6.600 lagi. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa rangkaian acaranya akan cukup panjang, diisi dengan talk show dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Saya sampaikan beberapa di antaranya Wiki ya. Ada Pak Erick Thohir tuh, Menteri BUMN, kemudian ada Menteri Kesehatan, dan selanjutnya kita akan langsung saja menyaksikan ya. Mengikuti. Ya. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Budi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, dan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Yang kami hormati juga Ibu Nur Haida, Wakil Ketua Dewan Komisioner. Kami hormati Bapak Husin, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, serta rekan-rekan anggota Dewan Komisioner lainnya, para Deputi Komisioner OJK beserta jajaran, para direksi dan komisaris PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Para pengurus Asosiasi Industri Pasar Modal, segenap insan pasar modal, serta Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan media yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini untuk menghadiri acara Capital Market Summit dan Expo 2021. Acara ini sebagai rangkaian kegiatan 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dalam 44 tahun terakhir, tantangan pandemi COVID-19 merupakan salah satu ujian terbesar dan terberat untuk industri pasar modal Indonesia dan bahkan juga seluruh dunia. Berkacamata pada kondisi tahun 2020, di mana IHSG pernah menyentuh level 3.000-an, yaitu saya ingat 3.900 pada bulan Maret tanggal 24 tahun 2020. Kami sungguh bersyukur pasar modal kita kembali rebound pada saat ini dan bergerak relatif stabil, bahkan mencatatkan beberapa prestasi yang sangat mengesankan. Momen saat ini sangatlah tepat untuk mengapresiasi upaya dan pencapaian industri pasar modal yang terus bersinergi dalam menggerakkan roda perekonomian nasional kita. Untuk itu, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan sekilas paparan tentang bagaimana kita melakukan sinergi kebijakan dalam menangani dampak pandemi ini, dan bagaimana kita mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita
Bapak Menko, Bapak-Bapak Menteri, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini kondisi pandemi COVID-19 terus membaik secara global dan domestik. Di Indonesia jumlah kasus positif harian COVID-19 yang per 10 Oktober 2021 lalu sebanyak 894 kasus. Jauh menurun dibandingkan puncak pandemi pada 15 Juli 2021, di mana sebanyak 56.767 kasus. Adapun pencapaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama telah mencapai 100 juta orang, ya, di mana ini adalah baru 40,04% dari target nasional yang di mana adalah targetnya sebanyak 208,27 juta orang. Sementara itu, vaksinasi dosis kedua telah mencapai 57,41 juta orang, yaitu 27,57% dari target. Dengan berbagai upaya percepatan vaksinasi yang didukung oleh OJK dan seluruh pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat, kami yakin fase herd immunity dapat segera terwujud sehingga perekonomian nasional kembali normal seperti sebelum masa pandemi. Dapat kami sampaikan bahwa sinyal positif efek keberhasilan penanganan pandemi merupakan momentum bagi pertumbuhan ekonomi domestik kita, di mana pada Q2 telah tumbuh 7,07% secara year-over-year atau 3,31% Q2Q pada triwulan 2 kemarin. Di akhir tahun 2021, tren pertumbuhan juga diperkirakan akan tetap positif dan berlanjut sampai di tahun 2022. Kami mewakili sektor jasa keuangan mengapresiasi sinergi kebijakan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan selama masa pandemi ini, khususnya melalui penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020 atau Undang-Undang nomor 2 2020, di mana itu merupakan payung hukum kita semua dalam menangani pandemi COVID-19 bagi perekonomian kita dan sektor keuangan, dan juga kebijakan-kebijakan tersebut kita lakukan dengan sangat hati-hati dan terintegrasi seluruh sektor. Perkembangan stimulus yang kita lakukan dalam undang-undang tersebut atau yang sering kita sebut program pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 ini dapat kami sampaikan restrukturisasi kredit posisi terakhir mencapai 744,75. Ya, karena memang event CMSE 2021 ini digelar secara virtual, jadi siapapun dimanapun bisa ikutan. Gitu Oke, ya. dan tampaknya juga ada door prize gitu ya? Betul. Yang bisa diraih jika terus mengikuti acara ini. Dan ini hitung-hitung tambah ilmu gratis pula kan? Betul sekali. Sampai dengan hari Sabtu nanti, silakan diikuti begitu. Topik-topik webinarnya juga menarik. Tadi sampaikan ada juga webinar internasional yang tentu saja akan membahas kemudian bagaimana pergerakan pasar global lah dari pakar yang dinamika mumpuni ya. Betul. Baik, dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast pada pagi hari ini. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami selama 90 menit. Dan akhir kata saya Prisa Sumudatu dan rekan saya Wiki Adrian undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.